warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak sekalian? Semoga sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi orang yang berbakti kepada orang tua dan taat dengan protokol kesehatan. Maka dari itu, kita tetap tinggal di rumah dan melakukan aktivitas di rumah seperti belajar dan membantu orang tua. Nah, anak-anak silakan duduk manis dan menyimak video pembelajaran kali ini. Karena kali ini kita akan belajar mengenai senam lantai. Nah, apakah kalian tahu cabang olahraga senam lantai? Karena dikatakan senam lantai karena olahraga tersebut dilakukan di lantai. Nah, anak-anak sekalian, kalian juga bisa melakukan senam lantai tentunya dengan latihan. Nah, jika kalian berlatih secara rutin, kalian pasti akan mahir seperti atlet senam lantai pada gambar ini ya. Dimulai dari mengenal apa itu senam lantai yang sebenarnya. Apa sih itu senam lantai? Simak dengan baik ya. Nah, anak-anak sekalian, selain senam lantai, ada berbagai jenis senam, seperti senam aerobik, senam ibu hamil, senam pramuka, senam SKJ, dan sebagainya. Ada juga jenis senam yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang tanpa berlatih, yaitu senam artistik. Nah, anak-anak sekalian, senam artistik tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu senam artistik yang menggunakan alat bantu seperti meja lompat, balok keseimbangan, gelang-gelang, kuda pelana, palan sejajar atau palan tunggal, dan yang kedua senam artistik tanpa menggunakan alat bantu atau yang lebih dikenal dengan istilah senam lantai. Nah, secara bahasa yang sederhana, senam lantai merupakan salah satu cabang dari senam artistik yang memadukan berbagai bentuk keterampilan tubuh dengan menonjolkan keindahan gerakan untuk dipertunjukkan di lapangan senam lantai. Dapat juga dikatakan senam lantai merupakan perpaduan antara keindahan gerak tubuh, kekuatan gerak, kerumitan gerak, keluasan gerak, keseimbangan, serta kelenturan gerak tubuh. Nah, baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita membahas dulu mengenai senam lantai tanpa alat. Karena ada juga senam lantai dengan menggunakan alat. Cuman pada pertemuan kali ini kita membahas senam lantai tanpa alat. Nah, anak-anak sekalian, ada yang tahu gerakan senam lantai tanpa alat? Kemudian bagaimana bentuk latihannya? Nah, senam lantai tanpa alat terdiri atas gerakan headstand dan gerakan berguling. Baik anak-anak sekalian, kita akan jelaskan ya. Yang pertama, headstand. Headstand dikenal juga dengan nama kopstand atau berdiri dengan kepala. Latihan ini berguna untuk melatih keseimbangan, dapat juga untuk melatih kekuatan otot tangan dan leher. Nah, bagaimana cara melakukannya? Baik anak-anak sekalian, marilah kita sama-sama membaca ya. Cara melakukannya. Letakkan kepala atau dahi di atas matras. Kedua telapak tangan menempel di matras. Antara kedua tangan dan kepala membentuk segitiga. Angkat
pantat sampai posisi badan dan kaki membentuk segitiga. Angkat kedua kaki ke atas dengan perlahan dalam keadaan ditekuk. Usahakan berat badan lebih banyak pada kedua tangan. Tahan beberapa saat sampai seimbang. Jika sudah merasa seimbang, dorong perlahan-lahan kedua kaki ke atas sampai lurus dan rapat. Tahan posisi ini beberapa saat. Jika kalian sudah tidak kuat, jatuhkanlah kaki ke depan secara perlahan. Kemudian diikuti oleh badanmu hingga kembali ke sikap awal. Lakukan latihan ini berulang-ulang. Usahakan mempertahankan posisi headstand lebih lama. Jadi headstand ini kalau kita belum terlatih, kita bisa menggunakan tembok sebagai sandaran ya, untuk melatih headstand. Baik anak-anak sekalian, ini adalah sebuah video praktek dari headstand. Jadi headstand ini hanya dilakukan oleh orang yang profesional. Jika kita belum mahir, kita bisa lakukan dengan bersandar di dinding. Nah, untuk cara melakukannya kita harus dulu mengambil ancang-ancang ya, sebelum kita menaikkan kedua kaki ke atas. Jadi dalam melakukan headstand kita harus juga berkonsentrasi dan tahu berat kita ya, karena berat kita bertumpu pada tangan. Ya, jadi pada gerakan ini kaki kita masih dibengkokkan. Nanti pada saat sudah seimbang semuanya baru kita luruskan. Seperti ini ya. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya kita belajar mengenai berguling. Nah, gerakan berguling ada 3 macam, yaitu berguling ke depan, kemudian berguling ke belakang, dan guling lenting. Namun pada pelajaran kali ini kita hanya membahas guling ke depan dan guling ke belakang dengan sikap awal jongkok. Anak sekalian, gerakan berguling harus dilakukan di atas matras agar kalian tidak cedera. Guling ke depan dan ke belakang berguna melatih otot leher. Baik anak-anak sekalian, kita belajar dulu dengan berguling ke depannya. Latihan berguling ke depan dapat dilakukan dengan sikap awal jongkok. Cara melakukannya: sikap awal jongkok di matras, letakkan kedua telapak tangan pada matras di depan kedua kaki. Angkat pantat sampai posisi badan menungging. Tekuk leher sampai dagu menyentuh dada. Letakkan pundak di atas matras sambil menekuk kedua lengan. Tolakkan kaki sampai tubuh menggelinding. Sikap akhir jongkok kembali. Baik, ini contoh dari berguling ke depan ya. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita melakukan berguling ke depan, selanjutnya kita melakukan berguling ke belakang. Cara melakukannya: sikap awal jongkok di matras, kedua telapak tangan lurus ke depan, jatuhkan pantat ke matras, tolakkan kedua kaki ke belakang dengan kepala ditekuk. Saat bahu menyentuh matras, tekuk kedua siku di samping kepala. Kedua telapak tangan menyentuh matras. Dorong kedua tangan agar badan terangkat dan menggelinding ke belakang. Kedua kaki ditekuk. Lakukan pendaratan dengan kedua kaki. Sikap akhir jongkok kembali. Baik anak-anak sekalian, kita mencoba untuk menyimak video prakteknya ya.
baik kita jongkok dulu ya, baru kita berguling ke belakang. Seperti itu ya anak-anak sekalian. Jadi kalian bisa mengkombinasikan antara berguling ke depan dengan berguling ke belakang. Berguling ke belakang ya. Baik anak-anak sekalian, jika belum mengerti silahkan ulangi kembali videonya. Jika ada pertanyaan silahkan berkomentar di kolom komentar atau hubungi saya ya. Baik anak-anak sekalian, sekian dulu materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.